Shalom saudara-saudara yang mendengarkan suara pengembalaan pada saat ini. Kita akan membahas satu topik, yaitu bagaimana melepaskan pengampunan. Saudara-saudara mengalami sebuah pengalaman sakit hati, tentunya bukanlah sebuah hal yang menyenangkan. Ada perasaan yang tidak enak terjadi di dalam diri kita. Ada sebuah gejolak terjadi di dalam jiwa kita. Ada perasaan kesal, ada perasaan sedih, dan ada juga perasaan dendam untuk membalas kepada orang yang menyakiti kita. Disinilah kita perlu berhati-hati terhadap sakit hati yang dapat merusak diri kita sendiri dan juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Beberapa keluarga yang mengalami perceraian biasanya bermula dari sakit hati. Karena sakit hati istri marah kepada suami. Dan suami marah kepada istri. Disinilah terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Pertengkaran yang terus-menerus terjadi di dalam rumah tangga. Kalau tidak diselesaikan dengan kerendahan hati dan pengampunan, bisa mengakibatkan perceraian. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana kita dapat terbebas dari sakit hati. Bagaimana kita dapat disembuhkan dari perasaan sakit hati yang terjadi di dalam diri kita. Alkitab katakan kepada kita dalam Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, Paulus menasihati jemaat di Efesus. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup sebagai manusia baru. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya mereka membuang kehidupan mereka yang lama. Salah satu kehidupan lama yang harus dibuang adalah kepahitan. Kata kepahitan dapat berarti perasaan sakit hati. Tetapi bagaimana kepahitan atau sakit hati ini dapat dibuang? Alkitab katakan hendaklah kamu saling mengampuni. Saudara-saudara, ketika kita saling mengampuni, disinilah terjadi kesembuhan atas hati kita yang terluka. Ketika kita saling mengampuni, disinilah terjadinya sebuah hubungan yang akan dipulihkan. Dan kita dapat saling mengampuni karena Kristus telah mengampuni kita. Sebuah cerita tentang seorang yang bernama Corrie ten Boom. Dia adalah seorang Kristen yang suka menolong orang lain. Ketika orang-orang Yahudi mulai ditangkap dan dianiaya oleh pemerintahan Nazi Jerman, maka Corrie dan keluarganya berusaha untuk menyembunyikan dan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pemerintahan Nazi. Tanpa disadari, tindakan keluarga Corrie diketahui oleh tentara Nazi. Corrie dan keluarganya pun ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi di Ravensbrück. Adik Corrie yang bernama Betsy meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan di penjara. Pada tahun 1947, setelah pemerintahan Nazi dikalahkan, Corrie ten Boom diundang untuk berbicara di sebuah gereja di Jerman dengan pesan tentang pengampunan. Setelah ibadah selesai, tiba-tiba Corrie didatangi oleh seorang mantan penjaga penjara di Ravensbrück. Mantan penjaga penjara itu mendekati Corrie. Dia mengulurkan tangannya lalu berkata, "Maukah Anda mengampuni saya?" Sesaat pikiran buruk tentang kenangan masa lalu Corrie di penjara kembali teringat. Bagaimana dia dianiaya dalam penjara.
bagaimana adiknya meninggal dalam keadaan begitu buruk di penjara. Kori menyadari bahwa dirinya tidak mampu dan tidak bisa mengampuni. Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus, ampunilah saya dan tolonglah saya untuk mengampuni orang ini. Saudara-saudara, kasih Allah yang kuat memampukan Kori ten Boom untuk mengulurkan tangannya dan bersalaman dengan mantan penjaga penjara itu dan berkata, saya memaafkanmu saudaraku dengan segenap hati saya. Saudara-saudara, terkadang mengampuni adalah hal yang sulit kita lakukan. Tetapi mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Di saat hati kita pahit atau sakit, yang perlu kita lakukan adalah memohon anugerah Tuhan untuk memampukan kita mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Saudara-saudara, maukah pada saat ini kita membuat sebuah keputusan untuk mengampuni? Maukah pada saat ini kita membuat sebuah keputusan untuk kita memohon anugerah Tuhan, memampukan kita, menolong kita, supaya kasih Yesus menyembuhkan kita dan memampukan kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita atau melukai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami ya Tuhan. Kami sadar kami manusia yang lemah. Biarlah kasih Allah yang besar yang telah dicurahkan dalam hati kami. Biarlah kasih Allah menyembuhkan hati kami yang terluka. Biarlah kasih Allah memampukan kami mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Kami berdoa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.